Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mila Rohmah dan saya Rizka Amalia. Kita dari kelas 10 MIPA 2. Kita di sini akan menceritakan tentang sejarah mercusuar Anyer dan titik awal pembangunan Jalan Anyer Penarukan. Anyer, siapa yang tak kenal dengan tempat ini? Tempat yang tak terkenal tidak hanya dengan pantainya saja, namun dikenal juga dalam lantunan lagu Anyer dan Jakarta. Anyer juga menyimpan sebuah benda yang bersejarah di tempat ini. Bangunan bersejarah ini merupakan bangunan yang berada di Cikoneng, Kampung Bojong. Bangunan yang terletak 5 km dari Anyer ini merupakan mercusuar atau suar Anyer. Mercusuar ini tampak mencolok karena berada di jalan menghubungkan kawasan wisata Anyer Carita. Menara suar ini diyakini sebagai titik nol atau titik awal dari pembangunan Jalan Raya Anyer Penarukan oleh Gubernur Hindia Belanda Daendels. Daendels adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-36 yang memerintahkan dari tahun 1808 sampai dengan tahun 1811. Selain membangun rute jalur Batavia Banten pada tahun 1809 sampai 1810, Daendels juga membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan yang jaraknya 1000 km. Jika melihat tulisan tertara di atas pintu masuk, mercusuar ini dibangun pada tahun 1885. Padahal Jalan Anyer Penarukan dibangun pada tahun 1825. Jadi awal mercusuar ini dibangun pada tahun 1806. Proyek Jalan Anyer Penarukan ini dijalankan pada tahun 1825 saat Gunung Krakatau meletus pada tahun 1883. Mercusuar ini hancur, hanya tersisa pondasi saja. Pada 2 tahun kemudian, yaitu 1885, di bawah pemerintahan J.M. William III, mercusuar ini dibangun kembali. Ada juga yang menyebut bahwa mercusuar ini adalah hadiah dari J.M. William III. Jadi bangunan mercusuar yang berdiri saat ini adalah bangunan baru. Bahkan lokasinya pun berbeda dengan bangunan awal. Mercusuar saat ini dibangun 500 meter lebih ke daratan. Sementara untuk fondasi mercusuar lama saat ini dijadikan sebagai tugu 0 km. Bangunan setinggi 75,5 meter ini masih kokoh berdiri hingga sekarang. Dinding bangunan terbuat dari baja setebal 2,5 sampai 3 cm yang masih sangat bagus. Dinding bangunannya secara rutin dicat ulang, sedangkan bagian dalam selalu dibersihkan agar tidak licin. Untuk mencapai puncak tertinggi mercusuar, pengunjung harus naik tangga manual 286 anak tangga dari 18 lantai. Dari puncak mercusuar inilah bisa terlihat pemandangan yang sangat indah. Selain menjadi saksi bisu pembuatan Jalan Anyer Penarukan, mercusuar ini merupakan saksi dari masa peperangan Jepang berusaha merebut Indonesia. Salah satu bukti nyata bisa dilihat dari sisi luar bangunan mercusuar di mana terjadi bekas tembakan meriam Jepang yang sudah ditambal pada bagian dinding mercusuar.
Menurut beberapa sumber ada di lantai 2 dan 12. Sesuai dengan namanya yaitu mercusuar. Bangunan ini berfungsi membantu navigasi kapal-kapal yang berlayar di Selat Sunda. Hingga sekarang mercusuar ini masih digunakan sebagai mana fungsinya untuk membantu pelayaran. Pengelolaan dari pemeliharaan mercusuar ini dipegang oleh Direktur Jenderal Penghubungan Laut atau Ditjen Hubla. Mercusuar Anyar ini terdaftar dalam Daftar Suar Indonesia atau DSI dengan nomor 2260. Cahaya lampu yang digunakan oleh mercusuar ini sebesar 1000 watt dan mulai dinyalakannya sejak pukul 18.00 atau jam 6 sore hingga pagi. Selain bolham juga terdapat kaca pembesar untuk memperluas jangkauan sinar. Cahaya dari mercusuar ini bisa menjangkau sejauh 20-25 ml. Menaiki anak tangga mercusuar bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Ruangan yang sempit seluas 2,5 meter menjadi suatu yang harus dilewati jika ingin menuju puncak mercusuar. Apalagi semakin ke atas, ruangan akan semakin sempit. Di bagian puncak mercusuar, Anda akan disajikan beragam pemandangan, mulai dari menyaksikan lautan lepas, jalan raya Anyar hingga perbukitan yang hijau. Pesona mercusuar Anyar tidak hanya bangunannya saja yang menjulang tinggi. Menjelang sore menjadi saat yang pas untuk menikmati mercusuar. Dari sini kita dapat menyaksikan matahari perlahan-lahan tenggelam di sebelah timur dengan warna-warna yang cantik. Cukup sekian dari kita. Bila ada kata-kata kita yang salah, mohon maaf. dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dadah. Hati.